Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya. Meskipun kita sekarang hanya bisa belajar melalui video pembelajaran, tapi Mem berharap semua bisa paham dan bisa mengerti. Baik, untuk pelajaran seni budaya kita akan belajar bersama bab 2 dengan judul menggambar ilustrasi. Bagi peserta didik yang belum subscribe channel YouTube Mem, supaya bisa di-subscribe supaya bisa membantu terus pengembangan video pembelajaran yang Mem selalu buat selama masa pandemik ini. Jangan lupa IG saya di-follow, semua akun saya memakai nama lengkap saya, Velia Slintengko. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita literasi COVID-19 ya. Sekarang tahun kedua ya. Oleh karena itu tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, selalu memakai masker ya, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan kita percaya Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga dan memelihara kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Setiap kita ketika membaca buku, majalah, ya, majalah bobo, novel, atau cerita dan sejenisnya, pasti kita akan sering menemukan gambar yang menyertainya ya. Seperti yang terlihat di layar kalian saat ini ada gambar-gambar di dalam setiap buku cerita, novel, ataupun majalah. Nah, gambar-gambar ini disebut dengan ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Seperti gambar yang kalian lihat di sini, objek gambar ilustrasinya ada manusia, ada tumbuhan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada seorang ibu hendak memberikan payung kepada anaknya, dan berdasarkan gambar ilustrasi ini kita bisa melihat ada objek lain, ada tumbuh-tumbuhan, berarti mereka ini sedang berada di halaman ya. Nah, apa fungsi gambar ilustrasi? Ya, fungsinya adalah dapat menghidupkan sebuah cerita. Jadi, gambar ilustrasi adalah gambar yang memberikan penjelasan pada suatu cerita, peristiwa, atau kejadian. Nah, gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Objek gambar ilustrasi. Ya, objek gambar ilustrasi itu bisa berupa manusia. Kemudian bisa juga berupa hewan, bisa juga berupa tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Ya, jadi bisa sendiri-sendiri, bisa juga digabung. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi itu dapat berwarna, ya, bisa berwarna, bisa juga hitam putih. Kemudian pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual ataupun menggunakan teknologi digital. Gambar ilustrasi yang menggunakan teknologi digital ya,
ya atau komputer menghasilkan gambar yang sangat terlihat halus dan cerah. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar ilustrasi menggunakan teknik digital dan teknik manual ya. Ini bisa kalian lihat. Jadi kalau menggunakan teknik manual itu berarti hanya menggunakan pulpen sebagai alat gambarnya. Ya tentu kalau kalian melihat dari dua gambar ini pasti kalian akan lebih suka dengan yang menggunakan teknik digital atau komputer ya, karena terlihat lebih cerah dan halus. Nah, jenis-jenis ilustrasi. Jenis-jenis ilustrasi ada 5, yaitu yang pertama kartun, kedua karikatur, ketiga komik, keempat ilustrasi karya sastra, kelima vignette. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia, hewan, berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang S. Nah, penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Nah, tentu peserta didik pasti akan senang menyaksikan kartun dalam bentuk berwarna ya. Seperti yang ada saat ini saya berikan contoh tentang SpongeBob. Nah, kalau kartun-kartun pasti banyak lah yang kalian ketahui. Kedua, karikatur. Karikatur menampilkan karakter yang berlebihan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, ini contoh gambarnya, dia dilebih-lebihkan ya. Jadi kelihatan seperti lucu karena gambarnya dikasih besar ya. Kemudian lanjut komik. Komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau disebut komik strip. Nah, kalau contoh yang ada di layar kalian saat ini hanya lembaran gambar singkat atau disebut komik strip ya. Ini judulnya Libur COVID-19 ya. Ada juga komik yang bisa berupa buku. Lanjut keempat, ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi dan sajak. Nah, lebih menarik apabila disertai gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi yaitu memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Nah, pada layar kalian ini memberikan contoh tentang puisi yang berjudul Aku ya. Kemudian untuk menarik atau mempertegas isi dari puisi tersebut, ini ada gambar, ada ilustrasinya ya. Kemudian yang terakhir, vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Bentuk objek gambar ilustrasi. Ya, tadi gambar-gambarnya sudah kita lihat. Manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Kedua, hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Ketiga, tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya ya. Jadi itu objek gambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Nah, bagaimana menggambar ilustrasi dengan teknik kering? Yaitu alat-alatnya
ada pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi ukuran pensil 2B sampai 6B. Kedua, ada arang yang digunakan terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas. Ketiga, krayon yang digunakan dalam menggambar ada yang bentuknya seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Keempat, charcoal memiliki warna tajam atau jelas. Kelima, pulpen digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa dan diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, ini contoh-contoh gambar ilustrasi yang menggunakan teknik ring. Nah, kira-kira ini gambar yang menggunakan media apa? Iya, pensil ya. Kemudian yang ini menggunakan arang. Nah, ini pasti terlihat sangat jelas ini menggunakan krayon. Nah, ini menggunakan charcoal ya. Dan yang terakhir menggunakan pulpen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggambar ilustrasi yang menggunakan teknik basa ya. Jadi menggunakan alat cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, kemudian cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Jadi sama kayak tadi teknik ring, ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basa yang sudah ditentukan. Nah, ini contoh menggambar ilustrasi menggunakan teknik basa ya. Menggunakan cat air. Nah, proses menggambar ilustrasi. Bentuk ilustrasi yang digambar itu harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Indonesia ternyata memiliki maestro pelukis yaitu Basuki Abdullah yang sudah sangat terkenal dengan berbagai gambar atau lukisannya. Terakhir, ini adalah tahapan dalam menggambar ilustrasi ya. Nah, sebelum lanjut ini mengingatkan ketika nanti mungkin ada soal esai tentang jelaskan langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi. Nah, ini adalah jawabannya. Karena kemarin bab 1 itu masih banyak yang salah, padahal jawabannya sudah ada dalam materi ya. Langkah-langkah dan tahapan-tahapan itu sudah sama ya. Oke, tahapan dalam menggambar ilustrasi ada 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. 2. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. 3. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Jadi ini tahapan-tahapannya atau langkah-langkah dalam menggambar ilustrasi. Jadi nanti kalau keluar di esai lagi jangan salah untuk menjawab ya. Oke, sampai di sini Mem berharap semua bisa paham dengan materi hari ini bab 2. Jadi tugas itu akan ada pada materi Word yang nanti akan Mem bagikan di grup. Mem berharap semua tugas bab 1 bab 2 bisa diselesaikan. Untuk bab 2 itu batas terakhir tanggal 12 Agustus, dan agar supaya bisa diselesaikan semua, supaya kalian semua bisa saya izinkan untuk mengikuti ulangan harian. Jadi selesai bab 2 ini kita akan ulangan harian ya. Jadi yang sudah selesai hanya itu yang bisa ikut ulangan harian. Semoga bisa jelas pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup,
Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semua, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi berikutnya atau ulangan harian ya. Salam sehat.